Baiklah, untuk hari ini kita akan melanjutkan ya dalam kurikulum pembelajaran bahasa Arab. Mungkin untuk hari ini langsung saja pada pembelajarannya itu seperti apa di kurikulum terbaru. Nah, Ibu share screen terlebih dahulu. Ada ya ini ya. Nah, di sini bukan yang itu. Nah, ini pembelajaran ya. Kalau kemarin kita mempelajari tentang bagaimana merencanakannya, hari ini kita akan mempelajari bagaimana pembelajarannya gitu ya. Bahasa Arab atau mata pelajaran apapun di kurikulum Merdeka. Nah, di sini bahwa pembelajarannya sudah pembelajaran paradigma baru, kemudian konsep pembelajarannya, pengorganisasiannya seperti apa sampai nanti pembelajaran diferensiasi. Nah, bahwa pembelajaran paradigma baru itu ya, bagaimana mulai dari merumuskan tujuan pembelajaran, semuanya berpusat pada murid sekarang. Mendesain pembelajaran dan penilaian atau asesmen yang berpusat pada murid. Nah, di sini di kurikulum Merdeka itu nanti pembelajaran bahasa Arabnya berparadigma baru. Paradigma baru itu bahwa bagaimana sebuah upaya untuk memastikan terciptanya praktik pembelajaran yang berpusat pada murid. Nah, oleh karena itu dalam kurikulum Merdeka ya, di sini pokoknya kata kuncinya bagaimana menyajikan pembelajaran yang berpusat pada murid. Nah, prinsip-prinsipnya sudah ada, prinsip pembelajarannya harus dirancang sesuai dengan karakteristik murid. Dirancang sesuai dengan karakteristiknya, misalnya seperti minatnya, gayanya seperti apa, kemampuannya. Harus dibedakan antara murid yang sudah paham bahasa Arab dengan yang belum, dengan yang sudah sangat paham. Nah, kemudian prinsipnya adalah bagaimana pembelajaran sepanjang hayat ya. Kemudian bagaimana kompetensi dan karakter secara holistik itu bisa dibangun. Tentu saja kontekstual ya, kontekstual. Nanti pembelajaran bahasa Arab itu melibatkan langsung, misalnya ketika kita akan mengajarkan terkait film maktabah misalnya di perpus, nah langsung gitu kita itu secara kontekstual berada di perpustakaan misalnya. Nah, kemudian berorientasi masa depan. Kemudian untuk pengorganisasian pembelajarannya, nah di sini ya bahwa kita tahu siklus pembelajaran itu diawali dari kurikulum ya, ada tujuan pembelajaran, kemarin sudah dibahas di PBA ya. Tujuan pembelajaran mulai dari fase A, B, C, D, E, F gitu ya, sudah dianalisis tujuan pembelajaran bahasa Arab di setiap fase. Nah, sekarang hari ini kita akan mempelajari pembelajarannya seperti apa. Kalau pembelajaran itu lebih ke prosesnya. Proses pembelajaran harus seperti apa, kemudian nanti asesmennya seperti apa. Jadi terus bergulir seperti itu. Tujuan pembelajaran apa, kemudian proses pembelajarannya bagaimana, penilaiannya seperti apa gitu ya. Nah, kemarin kita sudah mempelajari ada istilah CP ya di kurikulum baru, capaian pembelajaran. Pokoknya capaian pembelajaran itu adalah kompetensi pembelajaran yang harus dicapai oleh murid ya pada setiap fase. Kemarin kita sudah mempelajari fase A, CP-nya apa, mulai dari aspek memirsa, kemudian ada mendengar, kemudian ada menulis ya dengan segala aspeknya. Nah, kemudian di sini kita akan sama-sama melihat alurnya ya. Jadi pahami dulu CP-nya, sudah kita pelajari kemarin, kemudian merumuskan TP juga kita sudah pada tahap ini ya. Sudah merumuskan tujuan pembelajaran walaupun baru satu CP ya yang kita susun. Kemudian menyusun ATP-nya, alur tujuan pembelajaran, sehingga nanti mampu merancang pembelajaran dengan baik. Nah, kemudian tujuan pembelajaran ini ya ada, jadi dalam tujuan pembelajaran harus memuat kompetensi, misalnya anak itu mampu apa, misalnya kompetensi itu mencakup sikapnya, pengetahuannya, keterampilannya gitu ya.
kemudian lingkup materinya gitu. Nah, kemudian dari TP nanti disusun ATP ya, alur tujuan pembelajaran, urutannya misalnya ini mau disimpannya di fase berapa, misalnya di bulan apa diajarkannya, kemudian cakupan dan tahapannya ya, linier dari awal sampai akhir fase, kemudian menggambarkan tahapan perkembangan kompetensi dalam satu fase. Nah, ini tekniknya, teknik merumuskan tujuan pembelajaran. Kemarin sebetulnya sudah dipraktekkan ya, bisa merumuskan tujuan itu langsung dari CP. Kalau kemarin yang kita praktekkan adalah bagaimana menyusun tujuan pembelajaran langsung dari CP ya. Bisa juga merumuskan tujuan pembelajaran dengan menganalisis kompetensi dan lingkup materi pada CP. Kalau yang kedua dianalisis dulu kompetensinya. Kalau yang ketiga merumuskan tujuan pembelajaran lintas elemen. Nah, ini awal fase sampai akhir fase harus jelas ya. TP1-nya, TP2-nya, TP3, kemudian selanjutnya sampai akhirnya di akhir fase. Nah, ini bahwa dalam TP ya, kemudian ada langkah atau kegiatan pembelajaran, asesmennya seperti apa, rencana asesmennya seperti apa. Nah, kemudian nah di sini setelah kita melakukan asesmen awal ya, misalnya kita identifikasi kebutuhan murid kita. Sama dalam pembelajaran bahasa Arab juga ya, harus dilihat kesiapan murid, minat murid kemana, gaya belajar murid seperti apa, sehingga setelah dipetakan kebutuhan anak, kesiapannya, ada yang kesiapannya sangat siap, ada yang siap saja, ada yang kurang siap. Nah, itu penting untuk diketahui supaya nanti pembelajaran bahasa Arabnya pembelajaran diferensiasi. Ini pembelajaran diferensiasi itu adalah di kurikulum Merdeka yang sekarang, baik bahasa Arab, Kurdis atau yang lainnya ya, pemerintah merekomendasikan pembelajarannya diferensiasi. Itu pembelajaran yang disesuaikan dengan keadaan murid, tetapi tetap memberikan hak pendidikan yang sama untuk semua murid dengan kebutuhan dan perbedaan setiap individu. Nah, di sini diferensiasi itu ada konten, ada proses, ada produk, ada lingkungan belajar. Kemudian kita lihat kan tadi keragaman murid, ada minatnya berbeda-beda, kesiapan belajar beda-beda, profilnya, gaya belajarnya ada yang audio, ada yang visual, ada yang kinestetik. Nah, di sini ya. Nah, kemudian contohnya ketika kita mengajarkan pembelajaran diferensiasi, misalnya diferensiasi konten, misalnya bahwa materi itu disesuaikan dengan kesiapan murid. Ada yang misalnya ketika kita akan mengajarkan tentang sebuah kosakata ya, fil madrasah misalnya di sekolah. Nah, kita lihat dulu kesiapan muridnya, apakah sangat siap atau kurang siap misalnya. Nah, ketika kita fil madrasah misalkan di sekolah, kemudian kita sebutkan salah satu kata, nah diantaranya itu gampang, mana murid yang sangat siap saja atau yang kurang siap. Misalnya fil madrasah di sekolah ya, kita menyebutkan kata faslun, siapa yang tahu arti faslun misalnya. Nah, ketika ada yang tahu berarti dia udah bagus pemahamannya, kesiapannya secara kesiapan materi. Tetapi kalau ditanya faslun nggak bisa, misalnya maktabah nggak bisa, misalnya berarti dia kategorinya kemana misalnya. Kemudian kalau diferensiasi proses ya, metode, nah ini bagaimana nanti proses pembelajaran disesuaikan dengan kemampuan. Bagi anak yang sudah banyak mufrodatnya, kosakatanya, misalnya kita seperti apa. Bagi anak yang belum ya, misalnya mufrodatnya sangat minim, nah itu dibedakan. Misalnya ada di sini misalnya contohnya kalau anak yang sudah banyak mufrodatnya, dia bisa langsung misalnya dengan pembelajaran yang praktek misalnya langsung misalnya. Tetapi bagi anak yang mufrodatnya masih kurang, nah misalkan kita bisa dampingi mereka dengan membuat kamus mini ya, kamus kecil terkait bahasa Arab misalnya. Kemudian kalau yang kemampuannya sedang misalnya, nah bagaimana kita misalkan memberikan pemantik, kemudian selanjutnya dia bisa melakukan. Nah, ini produknya juga bagi anak-anak yang misalnya tadi fil madrasah ya, topiknya di kelas di sekolah. Misalnya bagi anak-anak yang visual, senangnya menggambar,
kita berikan kesempatan mereka bahwa mereka paham tentang fil madrasah itu dengan bikin poster sekolah misalnya. Mereka gambar, ada maktabatun, ada faslun, misalkan ada maksof gitu ya, ada koperasi misalnya, ada apa lagi. Nah, dengan poster yang mereka buat itu untuk anak-anak yang visual. Untuk yang kinestetik misalnya bisa dengan disimpan displaynya ya di pojok-pojok kelas sehingga mereka bisa mencari mufradat kosakata itu di display misalnya. Kemudian anak-anak yang audio, nah bisa dengan kita membacakan misalnya bersifat audio misalnya maktabatun misalnya, faslun misalnya, maqsofun misalkan, kemudian dan lain sebagainya misalnya. Jadi dengan sifatnya yang audio. Kemudian dia menyampaikan, coba kalian sudah paham terkait fil madrasah, coba disampaikan secara lisan misalnya, bahwa di fil madrasah itu ada apa saja misalnya. Kemudian diferensiasi lingkungan belajar. Nah, ini diferensiasi lingkungan belajar ini disesuaikan dengan minat siswa misalnya. Walaupun sama bahasa Arab tentang fil madrasah misalnya, anak senangnya di musik berarti kosakata seputar itu. Anak yang senangnya di olahraga misalnya ya, berarti tentang olahraga dan lain sebagainya. Nah, kemudian di antara kunci keberhasilan implementasi kurikulum terbaru sekarang, bagaimana kesungguhan guru memberikan layanan pembelajaran berdiferensiasi, yaitu memberikan hak belajar kepada murid disesuaikan dengan level kemampuan mereka atau teaching at the right level. Nah, mungkin hanya itu saja untuk hari ini terkait bagaimana pembelajaran bahasa Arab di kurikulum terbaru, di kurikulum Merdeka. Setelah kemarin kita melakukan analisis capaian pembelajaran, kemudian membuat tujuan pembelajaran. Nah, hari ini bagaimana pembelajarannya, diantaranya seperti itu. Mungkin hanya itu saja ya untuk pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.